Langkah berat tanpa suara, mencari jejak dalam gelap kulit. Tragedi kelam Surti merasa dunia berubah begitu cepat. Satu hari penuh dengan ketegangan dan kepedihan. Satu hari lagi seolah membawa harapan baru. Namun malam itu, entah kenapa, ia merasa ada yang sangat salah. Ada perasaan asing yang menggerogoti dadanya, membuat langkahnya semakin berat. Setelah bekerja larut malam di kafe, Surti berjalan pulang di jalan yang sepi. Suara langkah kakinya yang tergerus di trotoar seakan terdengar begitu nyaring, berbaur dengan suara angin yang mengalir tanpa arah. Ada yang aneh, ada yang mengganjal. Itu bukan perasaan takut, tetapi semacam firasat buruk. Ia berusaha menepisnya, berpikir bahwa itu hanya pikiran yang berlebihan. Kota ini tak pernah tidur, begitu ramai, begitu hidup. Tapi malam ini terasa berbeda. Di sebuah sudut jalan yang gelap, ia bertemu dengan sekelompok lelaki. Mereka duduk di depan sebuah warung yang tutup. Mata mereka penuh dengan keinginan yang tidak terucapkan. Saat mereka melihat Surti, senyum mereka meluas, tapi bukan senyum yang ramah. Itu adalah senyum yang penuh penghakiman, senyum yang penuh dengan sesuatu yang lebih gelap. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah kasar, berdiri dan menghalangi jalan Surti. "Hei, ada kemana, sayang?" Suaranya berat, penuh dengan nada menggoda yang tidak diinginkan. Surti menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. "Aku cuma ingin pulang," jawabnya. Suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba untuk tetap berjalan. Namun lelaki itu menghalangi jalannya lebih dekat. "Pulang? Kenapa buru-buru? Kami baru saja ingin berkenalan," katanya sambil mendekat. Surti mulai merasa cemas. Ada yang salah dengan cara pria itu melihatnya. Dengan cara mereka bertiga mulai melingkar di sekitarnya. "Tolong, jangan," katanya. Langkahnya semakin cepat. Namun, salah satu dari mereka menangkap lengannya dengan kasar. "Kemana kamu pergi? Kami hanya ingin berbicara." Surti berusaha melepaskan diri. Namun cengkeraman mereka terlalu kuat. "Lepaskan aku," serunya. Namun tangannya hanya semakin terjepit. Lelaki bertubuh besar itu menekan tubuh Surti ke dinding, memaksa dia untuk berhenti melawan. "Jangan terlalu keras, sayang. Kami hanya ingin berbicara," katanya dengan suara yang mengandung ancaman. Lalu, yang lain mulai mendekat. Semua terasa begitu cepat, seperti ada tekanan yang membuat Surti terhimpit. Sesuatu yang jauh di dalam hatinya berteriak untuk melawan, tetapi tubuhnya tidak mendukungnya. Ia mulai merasakan panik yang menggigit. "Tolong, aku tidak ingin terlibat dengan kalian," katanya. Namun kata-katanya hanya menambah ejekan mereka. "Kamu sudah terlibat," kata lelaki yang pertama, sambil tersenyum lebar. Segera saja, mereka mulai menarik paksa pakaian Surti, memaksa dia lebih dekat, mengikatkan tubuhnya dengan kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Ketakutan yang menyelimuti hatinya hampir menghapuskan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. "Jangan, tolong, jangan," kata Surti. Suaranya hampir hilang, tertelan dalam ketakutan yang semakin mendalam. Namun mereka tidak mendengarkan. Tawa mereka mengisi malam yang sunyi. Semua yang ia rasakan hanyalah kehampaan, kehilangan, dan kebingungannya sendiri. Perasaannya begitu hancur, tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi mimpi untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Dunia ini, yang semula penuh janji, kini terasa seperti penjara yang tak ada pintunya. Ia tidak tahu berapa lama peristiwa itu berlangsung. Semua menjadi kabur, seperti ombak yang datang dan menghantam dengan keras, lalu pergi, meninggalkan dirinya terombang-ambing di tengah kesakitan. Setelah mereka selesai, mereka meninggalkannya begitu saja, seperti sampah yang dibuang, tanpa rasa bersalah. Semua rasa malu, kemarahan, dan keputusasaan berkumpul dalam hatinya. Namun tidak ada lagi tenaga untuk menangis. Ia terbaring di jalan, merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Tangan dan kakinya gemetar, dan mulutnya terasa kering. Ketika ia bisa membuka mata, satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah langit malam yang kelam, begitu jauh dan tak terjangkau. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa dihentikan. Tidak ada yang datang menolongnya.
Tidak ada yang menyelamatkannya. Surti merasakan dunia yang dia impikan runtuh begitu saja. Dan dalam kegelapan itu, dia merasa terperosok lebih dalam ke dalam dunia yang tidak pernah dia pilih. Sebuah dunia di mana orang-orang tak pernah melihatnya lebih dari sekadar objek, di mana dirinya hanyalah bahan candaan bagi mereka yang berkuasa. Ketika akhirnya ia berhasil bangkit, tubuhnya berat, jiwanya hancur. Semua yang ia miliki, kenangan tentang Sudiman, tentang masa lalu yang sederhana, terasa begitu jauh, seperti tidak pernah ada. Aku tidak tahu lagi siapa aku, pikirnya, tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya. Yang jelas, Surti sudah tak lagi menjadi gadis yang penuh harapan. Kini, ia hanya seseorang yang hancur, berjalan di dunia yang kejam tanpa arah, tanpa pengharapan. "Hei, apa yang kalian lakukan pada dia?" teriak seorang lelaki. Seorang pria yang tak dikenal datang berlari, memukul salah satu dari mereka dengan keras. Kelompok itu terkejut, dan seketika terjadi perkelahian antara pria pembela Surti dan mereka yang telah menyakitinya. Dalam keributan itu, Surti terbaring di tanah, tubuhnya terasa sangat lelah. Setiap detak jantungnya terasa berat, dan tubuhnya bergetar. Ketika keributan akhirnya mereda, ia hanya terbaring tanpa daya. Orang yang menolongnya membawa tubuhnya ke tepi jalan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya cemas. Surti tidak bisa menjawab. Air matanya bercucuran, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap langit malam yang gelap, penuh bintang, yang tampaknya jauh dan tak terjangkau. Aku tidak tahu lagi siapa diriku," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Orang yang menolongnya mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan pernah berpikir bahwa kau tidak layak untuk dicintai atau dihargai. Mereka yang melakukannya tidak tahu apa itu kemanusiaan." Namun Surti hanya bisa merasakan kehampaan. "Kenapa ini terjadi padaku?" pikirnya dalam hati. Perasaan hampa yang menguasai setiap sel tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari perasaan ini. Dunia yang selama ini ia impikan, yang seharusnya memberi kebahagiaan, justru memberinya luka yang tak akan bisa hilang. "Aku sudah hancur,"